Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar ilmu kimia. Adapun topik yang akan kita pelajari pada konsep dasar ilmu kimia ini terdiri dari pendahuluan, yaitu pengertian dari ilmu kimia dan materi itu sendiri, kemudian wujud materi, sifat-sifat materi, perubahan materi, dan klasifikasi materi. Selanjutnya kita mulai terlebih dahulu ke pendahuluan. Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang materi, meliputi struktur materi, susunan materi, sifat-sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertainya. Sedangkan pengertian dari materi itu sendiri merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya adalah tubuh kita sendiri, kemudian pena, buku, udara, dan lain-lain. Kenapa udara dikatakan materi? Walaupun udara tidak terlihat, tetapi udara memiliki massa atau memiliki volume dan menempati ruang. Selanjutnya, wujud-wujud materi. Wujud materi ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Adapun ciri-ciri dari ketiga wujud ini, yang pertama, untuk wujud padat, dia memiliki bentuk yang kaku atau memiliki bentuk tertentu, kemudian memiliki volume tertentu. Kenapa zat padat ini memiliki bentuk yang kaku? Karena di sini berperan jarak antar partikel yang sangat rapat. Jarak antar partikel yang sangat rapat ini menyebabkan tidak terjadi tumbukan antar materi, melainkan hanya terjadi getaran saja. Karena terjadinya getaran saja, tidak terjadi pergerakan antar partikel, maka menyebabkan bentuk dari zat padat tersebut kaku atau memiliki bentuk tertentu, memiliki bentuk yang tetap. Sedangkan untuk wujud cair, dia memiliki bentuk yang tidak pasti atau sesuai dengan wadahnya, kemudian memiliki volume tertentu. Kenapa zat cair memiliki bentuk yang tidak pasti? Kenapa zat cair memiliki bentuk yang tidak pasti? Karena jarak antar partikelnya cukup renggang. Karena jarak antar partikelnya cukup renggang, maka sering terjadi tumbukan antar partikel. Karena sering terjadi tumbukan antar partikel, maka bentuk zat cair sesuai dengan wadahnya atau tidak pasti. Sedangkan gas memiliki bentuk dan volume yang tidak tertentu. Kenapa gas memiliki bentuk dan volume yang tidak tentu? Ini disebabkan juga oleh jarak antar partikelnya yang sangat-sangat renggang. Jarak antar partikel yang sangat-sangat renggang menyebabkan tumbukan antar partikel tidak sering terjadi. Tumbukan antar partikel tidak sering terjadi atau cukup sedikit, sehingga menyebabkan gas memiliki bentuk dan volume yang tertentu. Selanjutnya, sifat-sifat materi. Sifat-sifat materi ada sifat fisika, kimia, ekstensif, dan intensif. Jika dilihat dari contohnya, sifat fisika itu adalah terdiri dari warna, wujud zat, titik leleh, dan titik didih. Sifat fisika, kalau dilihat dari contoh-contohnya ini, berarti sifat fisika merupakan sifat yang dapat diukur dan diamati tanpa mengalami perubahan komposisi. Kemudian, karakter dari suatu senyawa dapat diamati tanpa mengubah komposisinya. Kemudian, sifat kimia. Sifat kimia contohnya adalah pembakaran, korosi, dan pembusukan. Sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat zat yang dapat digambarkan dengan cara kerja suatu zat dalam mengalami perubahan atau menahan atau menolak perubahan untuk membentuk zat atau senyawa baru. Intinya, sifat kimia ini dapat kita lihat ketika terjadinya perubahan kimia. Sedangkan sifat ekstensif
dan ekstensif ini berdasarkan ukuran. Ukuran yang dimaksud di sini adalah ukuran dari zat yang kita perhitungkan. Contohnya, untuk sifat ekstensif ini berdasarkan pada ukuran yang diperhitungkan. Ukuran yang diperhitungkan. Maksudnya di sini kita contohkan seperti kayu. Contohnya balok kayu. Balok kayu itu memiliki massa atau memiliki panjang tertentu. Jika di sini ada satu balok kayu, kita anggap panjangnya 5 meter. Maka massanya 5 meter. Jika ada lagi tambahannya balok kayu yang panjangnya 6 meter, maka yang dimaksud dengan sifat ekstensif ini adalah kedua panjang balok kayu ini ditambahkan sehingga balok kayu ini memiliki panjang 11 meter. Inilah yang dimaksud dengan panjang yang inilah yang dimaksud dengan ukuran yang diperhitungkan. Sedangkan sifat intensif itu sendiri adalah suhu, titik didih, titik leleh. Ini tidak tergantung pada jumlah materi. Tidak tergantung pada jumlah materi yang diperhitungkan. Contohnya, jika kita memiliki 2 gelas piala yang terdiri dari ini, kita contohkan ini 2 gelas piala yang berisi air, suhunya 25 derajat Celcius dan di sini juga 25 derajat Celcius. Ketika kedua zat ini dicampurkan, maka suhu zat tersebut tetap 25 derajat Celcius, tidak menjadi 50 derajat Celcius. Nah, jika dilihat dari contoh masing-masing sifat ekstensif dan intensif, maka kedua sifat ini, ekstensif dan intensif ini merupakan bagian dari sifat fisika dari suatu materi. Selanjutnya, perubahan dari materi. Perubahan materi ada 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan senyawa tanpa mengalami perubahan komposisi. Di sini tidak terbentuk zat baru. Sedangkan pada perubahan kimia merupakan perubahan senyawa yang disertai dengan perubahan komposisi. Maka jika terjadi perubahan komposisi, maka akan terbentuk zat baru. Contoh dari perubahan fisika adalah pembekuan air. Ketika air kita bekukan contohnya di lemari pendingin atau kulkas, maka akan membentuk es. Kemudian penguapan dapat kita lihat contohnya adalah air di lautan. Air di lautan akan menguap karena ada cahaya matahari akan menguap, membentuk awan. Nanti akan terbentuk awan. Kemudian contoh dari perubahan kimia adalah perkaratan besi. Besi akan bereaksi dengan uap air sehingga menyebabkan besi tersebut berkarat. Kemudian pembakaran, kita contohkan di sini adalah kayu. Kayu yang awalnya terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin dan sebagainya, ketika dibakar akan berubah menjadi CO2 dan H2O. Kemudian pembusukan itu contohnya kita contohkan ke nasi yang awalnya terdiri dari karbohidrat, kemudian ketika terjadinya pembusukan akan berubah menjadi zat baru. Kemudian pembagian dari materi, klasifikasi materi. Klasifikasi materi terdiri dari 2, yaitu zat murni atau tunggal, kemudian campuran. Zat murni itu sendiri memiliki ciri-ciri tidak dapat dipisahkan secara fisika, kemudian memiliki komposisi tetap dan tertentu. Sifat dari zat murni tersebut berbeda dari penyusunnya. Sifat zat berbeda dari penyusunnya. Adapun pembagian dari zat murni ada 2. Yang pertama unsur, yang kedua adalah senyawa. Unsur
merupakan zat yang tidak dapat diuraikan lagi. Sedangkan senyawa merupakan zat yang dapat diuraikan secara kimia dengan proporsi atau dengan komposisi yang tetap. Sedangkan senyawa merupakan zat yang dapat diuraikan secara kimia dengan komposisi yang tetap, memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Kemudian campuran. Campuran merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih secara fisika, memiliki komposisi yang bervariasi, kemudian dapat dipisahkan secara fisika, kemudian setiap zat akan mempertahankan identitas kimianya. Campuran itu terbagi dua, homogen dan heterogen. Homogen merupakan campuran yang terdiri dari satu fasa, kemudian memiliki sifat yang sama pada seluruh bagiannya, kemudian seluruh bagian memiliki sifat yang sama, kemudian tidak dapat dibedakan secara kasat mata. Contohnya adalah larutan. Sedangkan campuran heterogen terdiri dari dua fasa atau lebih, kemudian memiliki sifat yang berbeda, dan perbedaannya dapat dilihat. Contohnya, campuran heterogen ini terbagi dua, yaitu koloid dan suspensi. Adapun contoh dari campuran heterogen ini adalah kopi dan air atau pasir dan air. Untuk lebih memahami lagi tentang konsep dasar ilmu kimia, maka pada slide berikutnya akan ada beberapa tugas bagi saudara yang dapat saudara kerjakan di rumah. Baiklah, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Jangan lupa untuk di like and subscribe serta share video ini jika bermanfaat bagi saudara. See you.